Bapak Ibu, eh, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kali ini untuk sama-sama merenungkan tentang manusia. Manusia sejak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu cahaya kemuliaan Allahnya menghilang, sehingga dia jadi malu dan dia jadi tahu bahwa dia dalam keadaan telanjang. Nah, pada saat itu dia tidak lagi bisa kemana-mana dengan seenaknya dengan tubuh rohani, tapi tubuhnya adalah tubuh jasmani, karena tubuh rohaninya sejak dia berbuat dosa sudah keluar, sudah hilang. Nah, Adam dan Hawa sejak saat itu jadi terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu, karena dia terbatas ruang dan waktu, tapi di satu sisi dia sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia sudah memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi apa yang dia nilai baik dan jahat seringkali tidak tepat. Kenapa? Karena baik dan jahat yang dia miliki itu tergantung pada situasi kondisi saat itu. Nah, tapi karena orang yang terbatas ruang dan waktu sudah memiliki pengetahuan baik dan jahat, dia bisa menilai sesuatu ini baik atau ini jahat, ini boleh atau ini tidak boleh. Ya, karena itu dia sudah memiliki pengetahuan itu. Jadi seringkali atas dasar itu, waktu dia pikir perbuatan yang dia lakukan adalah baik, ya dia tetap kokoh mempertahankan pendapatnya. Akhirnya dalam ilmu sosiologi itu dikatakannya egosentris. Egosentris artinya sentralnya atau pusatnya adalah pada diri sendiri. Jadi diri sendiri kalau dia menganggap dirinya benar, ya dia benar. Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang selalu berpendapat cara hidup saya harus begini, harus begini, harus begitu. Padahal menurut orang lain tidak benar. Ya. Dan dia karena terikat ruang dan waktu, dia tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Karena itu dia selalu menjadikan tolok ukurnya adalah saat itu, situasi kondisi saat itu. Nah, waktu itu, itulah yang menyebabkan orang menjadi sombong, menjadi arogan, menjadi pikir ini saya yang benar. Seperti halnya orang-orang yang tidak ada pimpinan roh, dia tidak tahu dia benar atau dia salah. Dia manusia ciptaan Tuhan baru tahu benar atau salah kalau manusia ini mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Waktu Tuhan ke surga, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, saya akan mengirimkan Roh Kudus untuk mendampingi kalian. Nah, kalau kita orang Kristen tidak ada Roh Kudus, kita tidak mengerti apakah tindakan yang kita lakukan itu benar atau salah. Karena seringkali begini, kalau seorang Farisi, dia menguasai dia menguasai hukum Taurat, dia menguasai kitab-kitab suci, dia beribadah, ya,
Secara rasional dia menganggap dia benar. Tapi dalam satu sisi, kenapa Tuhan mengatakan dia itu munafik? Kenapa Tuhan mengatakan dia itu seperti kubur yang dibalur putih yang dalamnya tengkorak dan bau busuk? Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Karena dia patokannya pada dirinya sendiri, pada dunianya sendiri, pada keberdosaannya sendiri, pada pemikirannya sendiri. Dia tidak berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Jadi dia hanya berdasarkan rasio, logika, dan keduniawian. Makanya dia ingin sekali disembah. Makanya dia jadi Tuhan nggak suka. Tapi beda dengan Ayub. Ayub sakit, ditimpa kemalangan, anaknya mati semuanya, ternaknya semuanya mati. Dia jadi jatuh miskin. Sampai teman-temannya katain dia, bilang dia itu salah sama Tuhan. Kamu pasti salah. Terus istrinya juga mencemooh dia. Tapi apa kata Ayub? Dia bilang, kamu udah gila ya istriku. Kita sudah diberkati Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil berkat, itu Tuhan punya. Dan itu adalah hak Tuhan. Nah, kenapa Ayub bisa begitu? Karena Ayub memiliki Roh Kudus. Karena dia bersatu dengan Tuhan. Ya. Demikian juga Nabi Nuh membuat bahtera selama 120 tahun. 120 tahun bawa pohon naik ke gunung, bikin bahtera besar. Sampai 120 tahun baru janji Tuhan ditepati, ada banjir bah. Tuhan benar-benar menghukum. Tapi selama 120 tahun dia tetap punya iman, dia tetap punya keyakinan, dia tetap taat, dia tetap melakukan perintah Tuhan, membangun bahtera itu. Kalau waktu itu dia tidak taat, dia nggak tahan dikatain gila terus, dia juga akan mati, tenggelam. Karena ketaatannya, dia melakukan perintah Tuhan, dia selamat. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita perlu ada pimpinan Roh Kudus. Jadi logika kita adalah logika yang bertautan dengan pimpinan Roh. Baru kita bisa mengerti apa itu tindakan yang harus kita lakukan. Apakah tindakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Memang ini rada susah, tapi direnungkan pelan-pelan, nanti Bapak Ibu bakal ngerti. Jangan lupa baca firman Tuhan terus, renungkan terus tiap hari, supaya makin hari Bapak Ibu makin mengerti dan makin mengenal Tuhan. Jangan lupa subscribe, klik tombolnya dan share, supaya makin banyak pencerahan dan menjadi berkat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.